Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang metodologi pengembangan aplikasi web. Nah, aplikasi web itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah dokumen web statis. Nah, aplikasi ini tidak berinteraksi atau mempertaruhkan informasinya dengan pengunjungan. Tidak ada interaksi di dalamnya. Jadi orang itu berkunjung cuma membaca, melihat, sudah selesai. Yang kedua, aplikasi web interaksi sederhana. Ada interaksinya tapi sederhana. Nah, biasanya di sini aplikasi ini mengizinkan pengunjung untuk dapat bertukar informasi kepada pemilik web. Nah, yang ketiga ini ada interaksi tapi kompleks. Nah, aplikasi web yang kompleks itu bisa menangani transaksi ya, bisnis online yang modern seperti perbankan, e-commerce, kemudian perdagangan saham dan lain-lainnya. Nah, kemudian komponen aplikasi web. Yang pertama ada database. Database, basis data. Biar jelas ya, tak jelaskan satu-satu ya. Yang pertama database. Database itu yang kayak gimana? Database itu ya kalau misalnya ini kita masuk ke hosting, maka database-nya ada di PHP MyAdmin ini. Ya, PHP MyAdmin ini adalah tempat database disimpan. Menggunakan apa? Menggunakan MySQL. Ya. Kemudian ada database server. Nah, database server itu juga nanti berbeda dengan web server ya. Database server itu ya, database ini tentu saja berbeda dengan database yang ini. Ya. Jadi kalau yang ini merupakan database lokal. Ini ada di komputer saya. Sementara ini adalah database yang ada di hosting. Dua-duanya sama. Merupakan database server sama saja. Jadi untuk menyediakan database yang bisa diakses oleh halaman web ini, gitu ya. Itu namanya database server. Kemudian ada application server. Application server yaitu kita taruhlah file manager. Jadi dia seperti Windows Explorer, tetapi berada di hosting. Tentu saja ini juga ada kapasitasnya. Ya, ada kapasitas maksimalnya seperti hard disk gitu kan. Tapi nggak begitu banyak lah, paling cuma berapa gigabyte. Tapi ada juga yang unlimited ya, kalau kita berlangganan yang unlimited maka itu juga nanti akan unlimited. Itu application server. Jadi tempat di mana kita akan menginstal aplikasi ya di hostingnya itu ya. Nah, kemudian ada web server. Web server itu yang digunakan untuk sebagai apa? Sebagai aksesnya. Jadi kalau mau manggil database itu kan untuk bisa ditampilkan di web browser maka butuh yang namanya web server. Contohnya web server apa ya? Banyak. Salah satunya misalnya ini ada Apache. Ya, Apache yang kalau kita install XAMPP di dalamnya ini sudah ada Apache. Yang lain ada banyak, bisa dipelajari sendiri. Kemudian web browser ya kita tahu lah ya, ada Google Chrome, Mozilla, dan kawan-kawan. Nah, ini sekarang apa yang membedakan client side service dengan server side scripting dengan client side scripting. Nah, kalau di sini pengolahan sisi server berarti data itu diolah di dalam server. Ini ya untuk menggambarkannya seperti ini. Jadi di sini saya punya aplikasi Silog. Nah, di sini ada data barang. Ini di komputer lokal saya ada 222 jenis barang, ya. Nah, ini saya bisa masuk ke page-page, misalnya mau ke page 5 gitu kan. Tinggal di enter. Nah, intinya ada 200 data. Itu data yang cukup banyak, ya. Nah, anggaplah ini kan data barang. Nah, anggaplah ini merupakan coding dari halaman ini. Ya, ini kan saya pakai Sublime atau Notepad ya, Notepad++ gitu kan. Anggaplah ini adalah coding untuk menampilkan ini loh yang di sini. Ya. Nah, untuk menampilkan data yang ada di halaman browser ini,
Itu ada dua cara. Yang pertama ada client side scripting, yang kedua ada server side scripting. Bedanya gimana? Bedanya adalah kalau client side, maka kita nulis codingnya misalnya select bintang from tabel barang itu di sini, ya. Maka nanti yang memproses siapa? Yang memproses adalah browsernya. Jadi yang nanti yang bekerja itu adalah si Google Chrome-nya ini. Itu namanya client side scripting. Nah, datanya diambil dari mana? Diambil dari ini, tabel barang ini toh. Nah, diambil dari tabel barang ini untuk ditampilkan di halaman web lokal saya ini. Gitu. Terus apa yang membedakan dengan server side scripting? Kalau server side scripting biasanya ada view di sini. Nah, ada beberapa view. Contoh ini stok. Masuk ke desain ya. Nah, maka nanti ada coding-coding seperti ini. Yang codingnya ini dilakukan atau diproses di database-nya atau di servernya. Bisa nggak kalau ini saya taruh ke sini? Bisa, sama saja. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau di sini berarti dia client side, kalau di sini server side. Nah, terus imbasnya apa? Nah, imbasnya adalah jika jadi ini kan tadi query yang menggabungkan beberapa tabel itu kan, tabel jadi satu, kemudian jadilah ini untuk menampilkan yang intinya adalah mau nampilin stok barang. Ya, ini nanti ada stok akhir. Nah, kalau coding ini ditulis di client, maka yang terjadi si Google Chrome ini atau web browsernya akan bekerja dengan sangat keras karena dia akan mengeksekusi perintah ini semuanya. Ini select TB barang bla 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 itu akan dicek satu-satu. Itu ya. Berarti ya. Jadi kalau client side maka yang ekstra keras bekerja adalah si browsernya. Tapi kalau server side maka tadi itu dia udah diproses di sini. Di sini pun dia sudah bisa tampil. Nah, berarti nanti di sini tinggal dipanggil ya. Manggilnya gimana? Manggilnya tinggal ditulis select bintang from. Nah, ini namanya apa? Namanya vstock. View stock. Jadi si browser tinggal mengeksekusi perintah satu ini tok. Nggak sepanjang yang tadi seperti ini. Gitu ya. Nggak sepanjang ini. Jadi tinggal select bintang from vstock. Udah. Nah, nanti dia cuma memanggil data yang sudah ada di sini. Sudah ditampilkan di database-nya. Ya, jadi kerja dari klien itu tidak terlalu berat. Ini sih data 222 ya. Bayangkan kalau ribuan. Nah, ini kalau client set biasanya kalau kita next atau last kayak gini tuh lama. Kalau ini kan cepet nih. Dia loadingnya cepet. Ya meskipun lokal ya, nggak online itu juga dia akan lemot kalau pakai client side scripting. Apalagi yang di bagian misalnya di stok barang, laporan stok barang di sini. Itu akan lemot banget kalau dia pakai client side. Ini kalau pakai server side itu kita cepet ya. Kurang lebih yang membedakan di situ. Nah, ini kan banyak sekali yang masih belum paham juga. Nah, next, tantangan dalam pengembangan aplikasi yaitu mencakup desain usabilitas, pemeliharaan aplikasi web yang kaya dengan konten, terus dari keamanannya juga. Nah, kemudian integrasinya juga. Ya, contohnya misalnya di PNC kalau kita mau membuat sistem-sistem, misal kayak punya kalian ya kemarin ada sistem barang milik negara gitu kan ya. Maka nanti setidaknya berarti kita harus sudah punya data core atau data inti dulu. Misalnya data ruangan. Maka nanti sistem penatausahaan BMN itu tinggal menarik data keuangan yang sudah ada sebelumnya. Eko keuangan ya, data ruangan yang sudah ada sebelumnya. Itu namanya integrasi. Di ke depan kalau mau mengembangkan aplikasi yang lain udah enak gitu loh. Misal sistem evaluasi dosen, maka tinggal ngambil data dosen yang sudah tersimpan di database core atau database inti. Nah, untuk aplikasi berbasis internet ada dua tantangan tambahan, yaitu yang pertama skalabilitas, yang kedua adalah keseimbangan pemuatan atau load balancing.
Jadi gimana caranya biar nggak lemot? Maka kita harus memakai beberapa teknologi seperti tadi itu, server-side scripting. Server-side scripting itu juga tidak mudah, ada protokol-protokol dan cara-caranya. Kemudian ada desain usabilitas, yaitu kegunaan situs web untuk tingkat yang besar. Kemudian yang kedua ada aplikasi yang kaya konten, skalabilitas tadi sudah, keseimbangan pemuatan yaitu load balancing, yang terakhir adalah keamanan. Nah, kita masuk ke metodologi pengembangan web. Powell dan kawan-kawan tahun 98 itu menganjurkan kebutuhan untuk proses yang dibentuk di dalam pengembangan web. Waterfall, modified waterfall atau air terjun yang dimodifikasi itu disarankan untuk pengembangan web. Jadi kalau kita pakai waterfall biasa, itu biasanya cenderung untuk aplikasi yang berbasis desktop. Karena aplikasi yang berbasis desktop itu biasanya jarang-jarang banget diupdate. Tapi kalau sudah berbasis web itu nggak cocok pakai modified waterfall. Nah, nanti kalau ada lagi yaitu aplikasi berbasis Android juga nggak cocok pakai modified waterfall. Sarankan nanti bisa pakai RAD, Spiral, atau Scrum. Nah, langkah-langkahnya di sini apa saja? Nah, kalau di air terjun yang belum dimodified ya, ini waterfall yang klasik. Pertama ada definisi masalah. Definisi masalah itu yang kemarin kalian kerjakan. Jadi membuat latar belakang, tujuan, manfaat itu mendefinisikan masalah tuh. Nah, kemudian yang kedua menganalisis kebutuhan. Jadi kebutuhannya kira-kira itu mau seperti apa? Ya, kebutuhannya itu nanti untuk lingkup skopnya bagaimana, itu harus dianalisis lagi. Dan dianalisis kebutuhan, kita juga harus menggandeng seseorang yang mengerti dari proses bisnisnya. Misal sistem penatausahaan barang milik negara, maka kita harus menggandeng orang yang sudah lama berkecimpung mengurusi penatausahaan barang itu, pencatatannya. Kemudian yang ketiga ada merancang prototype. Jadi mock-up-nya atau desain-desain tampilannya mau seperti apa. Yang ketiga ada implementasi. Implementasi di sini yang dimaksud implementasi di sini adalah proses codingnya. Jadi menulis programnya ada di implementasi. Terakhir ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini nanti terkait dengan update dari sistemnya ya dan seterusnya. Next aja. Nah, kalau yang ini yang modified waterfall. Jadi beda-beda bahasa sedikit lah ya di sini ya. Modified waterfall yang memang fokus khusus untuk web. Pertama ada spesifikasi kebutuhan, hampir sama dengan analisis tadi. Yang kedua ada data design, jadi desain datanya mau bagaimana. Kemudian ada desain hypertext. Nah, desain hypertext ini lebih ke arah kita mau pakai framework atau pakai native. Kemudian desain arsitektur itu yang kemarin ya. Jadi kita mau pakai model-model arsitektur yang bagaimana? Apakah nanti pakai yang jaringan atau yang apa aja tuh kemarin ya saya juga lupa. Jadi ada yang jaringan, kemudian ada yang turunan dan lain-lain. Kemudian ada implementasi. Terakhir ada evaluasi dan pengujian. Jadi kalau yang berbasis web harus sering-sering dievaluasi. Proses pengembangannya. Nah, yang pertama ada penyebaran arsitekturnya. Yang kedua ada modul-modul aplikasinya. Jadi kayak gimana dengan template-templatenya gitu kan. Kemudian ada dokumentasi sistem. Dokumentasi itu ya lebih ke arah ke misalnya user guide. Jadi biar orang tahu bagaimana cara mengoperasikan sistemnya atau manual booknya. Pengetahuan dan keahlian untuk pengembang web apa aja nih yang harus dimiliki. Pertama ada pendukung teknologi yang memudahkan. Kemudian ada metode dari desainnya, harus ngerti arsitektur sistemnya seperti apa, manajemen proyek webnya mau bagaimana, bagaimana pembentukan timnya gitu ya. Ada tool pengembangannya, ada manajemen dari kontennya, syukur-syukur ada gitu ya. Kemudian ada standar web dan kebutuhan regulatifnya harusnya. Kemudian karakteristik
Pengembangan aplikasi web tadi udah ya, ada konten, hypertext, dan presentasi. Presentasi itu ke UI dan UX-nya. Kemudian ini ada metode prototype. Nah, metode prototype secara formal itu sudah dikenalkan tahun 80. Nah, kerjaannya dilakukan secara tertutup dengan penggunaan perencanaan desain dan pengembangan model fungsional. Jadi kalau model prototype itu lebih cenderung menggambar dulu nih, menggambar interface-nya nanti mau seperti apa. Ya, prototype kebanyakan seperti itu. Pertama ada konsep awalnya, kemudian prototype awal, desain dan implementasi. Jadi desain yang pertama, kemudian langsung implementasi. Nah, kemudian ada perbaikan prototipe sampai bisa diterima. Jadi udah dibikin dulu, kemudian langsung dilempar ke usernya. Nah, usernya ini mencoba trial. Jadi ini lebih ke arah nanti kayak di black box testing gitu ya. Jadi pengetesan yang dilakukan dengan mencoba sampai terakhir oke. Kalau sudah oke tinggal dirilis ya, produknya dirilis. Ya mungkin untuk slide ini itu yang bisa disampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditulis di kolom komentar di mana? Di Google Classroom ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.